Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami dengan acara dialog tanggap bencana langsung dari kantor desa Kinopasan, Kecamatan Galang. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan berdialog dan berbincang mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, mengenai mitigasi bencana alam di Desa Kinopasan. Tentunya bersama dengan sejumlah narasumber di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya perkenalkan narasumber yang pertama, yakni dari Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Toli-Toli. Kita coba sapa Ibu Desi Ekawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian narasumber kami yang kedua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana BPBD Toli-Toli, Bapak Zulkifli. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak. Ya. Kemudian narasumber kami yang ketiga, yakni Kepala Desa Kinopasan. Kami coba sapa Pak Jamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamaludin. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya seperti kita ketahui bersama, mitigasi bencana alam sangat diperlukan bagi masyarakat, sehingga kita perlu berupaya untuk menghindari yang namanya korban jiwa. Ya, di kesempatan awal, di kesempatan kali ini, saya pertama ke Bapak Kepala Desa Kinopasan Jamaludin. Tentunya melihat kondisi saat ini dengan adanya sejumlah ancaman bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kalau untuk Desa Kinopasan sendiri, sebenarnya potensi bencana apa yang sudah pernah terjadi, atau saat ini apa yang antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat bisa lebih tanggap lagi terhadap yang namanya bencana. Silakan Pak Jamaludin. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf karena kondisi kesehatan, tapi insya Allah masih siap. Jadi sepanjang sepengetahuan kami selaku pemerintah desa, yang potensi terjadi bencana di Desa Kinopasan itu Pak adalah banjir. Seperti apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang titik bencananya itu Malangga, tetapi tetap berimbas ke Kinopasan, karena bisa dikata dua jalur sungai yang sama-sama dimiliki dua desa yang bertetangga. Sehingga antisipasi kami berdua, terutama di Kinopasan ini Pak, adalah menghimbau kepada masyarakat supaya menghindari penebangan di sekitaran sungai, supaya menjadi penghambat laju daripada derasnya air. Itu yang kami lakukan. Kemudian isu berkembang, kami sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa yang perlu kita jaga bukan tsunami, tapi yang dari atas, ya hujan. Karena kalau Kinopasan itu potensi yang sangat besar terjadi, tapi mudah-mudahan jangan Pak ya. Mudah-mudahan jangan, itu adalah banjir. Karena memang debit air sangat kencang. Hampir setiap terjadi banjir pasti permukaan sungai berubah. Bahkan mengambil lahan-lahan pertanian apabila terjadi banjir. Ya, itu untuk sementara Pak Datar. Ya, baik. Saya ke Prakirawan BMKG Toli-Toli, Ibu Desi Ekawati. Tentunya melihat saat ini dari BMKG sendiri dalam upaya memberikan pengamatan kepada masyarakat sehingga bisa memprediksi cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah, terkadang panas, kemudian hujan. Kalau untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri saat ini, mungkin bisa digambarkan saat ini apakah sudah memang memasuki musim penghujan atau bagaimana? Silakan Bu Desi. Baik, untuk wilayah Toli-Toli sendiri, seperti yang kita juga berkali-kali berulang-ulang kami bahas, bahwa di Toli-Toli itu kita tidak ada musim kemarau, seperti itu. Nah, jadi sepanjang tahun itu setiap bulannya pasti akan ada hujan. Nah,
terutama untuk daerah Kinopasan sendiri ini, dia kan di daerah dataran tinggi. Iya. Nah, yang kami sering pantau itu di daerah dataran tinggi sini dari kantor itu, dia paling pertama biasanya terkena hujan. Biasanya di pegunungan situ sudah gelap-gelap, tapi di tempat kami masih terang. Iya. Kayak atau misalnya kayak di kota juga masih terang. Nah, kalau untuk bulan sekarang, di bulan September sekarang itu, sebetulnya kalau curah hujan tertinggi untuk di wilayah Toli-Toli itu berdasarkan 10 tahun terakhir di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi kalau untuk bulan September sebetulnya curah hujannya berkurang, cuman tidak bisa dikatakan bahwa sekarang itu musim kemarau. Tetap akan ada hujan, tapi tidak seintens di bulan-bulan Juni, Juli, dan juga Agustus seperti itu. Ya, baik. Saya ke Pak Zulkifli, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Toli-Toli. Menyimak apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi, bagaimana dari Desa Kinopasan potensi terhadap banjir, kemudian juga dari Prakirawan BMKG melihat upaya tanggap darurat atau upaya siaga dari BPBD sendiri dalam memberikan penyelamatan terkait dengan bencana ini. Bagaimana dari BPBD sendiri memberikan mungkin edukasi terutama untuk di wilayah Kinopasan yang memang mungkin agak jauh dari dari laut, sehingga potensi yang paling banyak itu adalah banjir. Ya, silakan Pak Zulkifli. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama tentu saja kita untuk penanganan bencana itu harusnya kita berbicara tentang mitigasi. Kita jangan dulu bicara masalah tanggap darurat, karena kalau kita bicara tanggap darurat sebenarnya sudah terjadi. Ya, yang harus kita bicarakan ini awalnya mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu kan sebenarnya secara etimologis itu diartikan sebagai segala upaya kita untuk mengurangi resiko bencana. Jadi mitigasi ada juga setelah pasca bencana, ada juga mitigasi. Nah, untuk wilayah Kinopasan sendiri, tentu saja pemerintah kabupaten dalam hal ini BPBD dan pemerintah desa sudah seharusnya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Antara lain, ini kan sudah kita ketahui informasi dari Pak Kades yang sampaikan bahwa potensi bencananya kita ini banjir. Tentu sudah harus dilakukan langkah-langkah mitigasi, edukasi ke masyarakat yang berada di bantaran sungai atau wilayah yang dilewati aliran air ketika banjir. Terus kalau memang dibutuhkan jalur evakuasi harus sudah ditentukan di mana titik-titik dan rambu-rambu harus dipasang. Terus ya memang ini tidak bisa hanya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten atau hanya pemerintah kabupaten saja dalam hal ini BPBD. Kalau untuk urusan mitigasi. Terus kalau untuk tanggap daruratnya kami dari BPBD selama ini sudah selama saya hampir 3 tahun itu kami selalu siaga. Sebelumnya sih juga, cuma memang kami dalam 1 tahun terakhir sudah efektif kembali piket siaga 1 kali 24 jam, Pak. Sehingga untuk tanggap darurat insya Allah sesuai SOP-nya kami ya minimal 1 kali 24 jam setelah kejadian itu kami sudah lakukan kaji cepat atau asesmen untuk menentukan status tanggapnya. Saya kira itu, Pak. Kita harus bermula dari mitigasinya kalau berbicara tentang bencana. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Kades, Kepala Desa Kinopasan, Pak Jamaluddin. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi, bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, kalau untuk Desa Kinopasan sendiri ini terdiri dari beberapa dusun. Kalau melihat potensi ini dari pemerintah desa sendiri kan sudah melihat bagaimana masyarakat-masyarakat yang khususnya berada di bantaran sungai. Mungkin dari beberapa wilayah atau beberapa dusun di Kinopasan, daerah mana yang memang rawan terhadap bencana banjir? Mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak Jamaluddin. Oke, terima kasih. Jadi titik yang rawan untuk menjadi sasaran apabila terjadi bencana alam yang namanya banjir itu Pak Sul di Bendungan, di Kelondom situ. Kemarin kami mau coba untuk carikan solusi karena masyarakat kami di situ adalah menumpang sifatnya. Kenapa mereka berdomisili di situ? Karena mereka tidak punya lahan.
dan PU Perairan masih berikan izin untuk tinggal di bantaran kolam. Dan mereka adalah suku yang tidak bisa jauh dari air. Mereka memang suka di dekat aliran sungai. Jadi kami pernah coba untuk supaya mereka agak menjauh, karena beberapa kali kejadian, terutama yang terakhir ini dampaknya besar karena memang yang sudah disampaikan oleh PU Perairan harus batasnya 10 meter dari bibir sungai. Ini tidak ada 10, Pak. Paling jauh 3 meter. Iya. Karena yang di sana itu jalan, kemudian yang di pinggir sungai itu bisa ditempati. Mereka tinggal di situ. Ya, mereka tinggal di situ. Sehingga apabila terjadi banjir, luapan banjir itu akan keluar dan berdampak kepada pemukiman, sehingga mereka tidak mau tinggalkan dan apabila menumpang juga namanya. Nah, kami juga bingung untuk mencarikan solusi karena anggaran untuk pembebasan lahan untuk pemukiman tidak ada. Jadi tetap juga kami harus berpikir untuk pinjam lahan begitu, Pak Datra. Tapi mereka tidak mau meninggalkan tempat apabila sifatnya juga untuk sementara. Karena betul juga setelah dipikir pasti repotnya yang terutama. Sehingga kami hanya memberikan solusi apabila terjadi banjir, apabila terjadi hujan, pasti akan berdampak banjir atau air minimal besar. Diusahakan Bapak Ibu menghindar. Sekarang yang bisa kami lakukan adalah meminta lokasi kepada warga di sekitar, tidak lagi di pinggiran sungai, Pak. Sekarang sudah ada yang pindah ke sebelah kiri. Dari posisi kita dari sini masuk, sudah ada yang pindah ke sebelah kiri. Yang dulunya memang sepanjang sungai itu sebelah kanan. Nah, itu yang sangat bahaya. Kemudian persiapan kami dari pemerintah desa, kami sudah siapkan apabila manakala terjadi antisipasi itu, kita sudah siapkan tenda untuk manakala terjadi. Tapi kita tidak serahkan, karena kalau diserahkan yang jadinya dipakai baju cengkeh, Pak, digunting-gunting baru pakai jemur cengkeh. Sekarang itu sementara, Pak Datra. Baik, ya, saya kembali ke Ibu Desi dari BMKG Toli-Toli. Melihat bagaimana penyampaian dari beberapa narasumber tadi, mungkin selain desa Kinopasan, mungkin di wilayah Toli-Toli juga punya BMKG sendiri punya perkiraan terhadap wilayah-wilayah yang memang potensi terhadap banjir ini. Kalau dari BMKG sendiri, bagaimana menurut pengamatan dari BMKG terkait dengan wilayah-wilayah yang potensi terhadap bencana banjir? Silakan, Bu Desi. Baik, untuk wilayah-wilayahnya sebetulnya kami belum survei sampai satu Toli-Toli seperti itu ya. Cuman yang familiar saja, yang familiar kita dengar juga beritanya seperti itu. Kayak di salah satunya ini Kinopasan, terus yang di bagian Lampasio juga ada di Bambuan situ. Terus kalau untuk di wilayah kota, dalam kota kan juga karena ada faktor-faktor lain juga. Maksudnya tidak hanya karena curah hujan yang tinggi, cuman ada faktor-faktor lain juga. Nah, mungkin di daerah lain dari Bapak Zulkifli, mungkin dari BPBD yang sudah memiliki pemetaannya seperti itu, yang lebih paham seperti itu, Pak. Ya, baik, saya mungkin lanjut ke Pak Zulkifli, mungkin bisa ditambahkan bagaimana sebenarnya kalau selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, terutama di tahun 2024, mengenai wilayah-wilayah yang potensi terhadap banjir ini. Kalau untuk BPBD sendiri, apakah sudah memiliki data dan mengantisipasi, di sini yang tempat-tempat yang perlu dianggap punya tanggap terhadap bencana seperti banjir? Silakan Pak Zulkifli. Ya, baik, terima kasih. Untuk BPBD sendiri sebenarnya kami sudah mengeluarkan peta rawan bencana, khususnya rawan bencana banjir. Untuk tahun 2024 sendiri kami sudah menangani atau melaksanakan penanganan tanggap darurat di 8 titik di Kabupaten Toli-Toli. Yang pertama itu di Tampiala, kemudian di Malomba, Malulu, Tinabogan, Bajugan. Untuk dalam kota itu di 2 titik, di Lemba sama di Ogomoligi, di Sungai Lembe itu yang di Lemba, dan
terakhir di Bajugan. Nah, itu memang titik-titik yang memang selama curah hujan tinggi kemarin memang tempat-tempat itu cenderung yang banjirnya parah. Nah, di mana seperti di Dondo dan di Dampal Selatan Tampiala itu dan di Ogolo Welebuga memang yang terdampak itu fasilitas umum seperti air bersih, sehingga memang kita memfokuskan ke tempat-tempat yang memang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Karena kalau yang lain-lain mungkin di tempat lain juga ada banjir, Pak. Di Galang itu di Tende ada, di Tinigi ada, di Tol-Tol Utara itu Binontoan ada. Cuma kita pakai skala prioritas karena dana BTT kita juga kita punya keterbatasan anggaran, sehingga kita pakai skala prioritas yang kita anggap sangat-sangat prioritas dan sangat butuh, misalnya untuk kepentingan air minum itu sendiri, makanya kita lebih fokus ke tempat-tempat seperti itu, Pak. Saya kira itu. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana langsung dari Aula Kantor Desa Kinopasan, Kecamatan Galang. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Aula Kantor Desa Kinopasan, Kecamatan Galang. Di kesempatan kali ini kita mengangkat dialog tanggap bencana dengan topik mitigasi bencana alam di Desa Kinopasan. Masih bersama dengan sejumlah narasumber di kesempatan kali ini. Ya, saya lanjut ke Ibu Desi Ekawati dari BMKG Toli-Toli. Seperti penjelasan di awal-awal tadi terkait dengan potensi bencana. Tadi disampaikan oleh beberapa terkait dengan bencana banjir. Ini yang saat ini sesuai dengan topik kita, mitigasi bencana alam. Kalau kita lihat dengan adanya isu megatrust atau gempa bumi yang cukup dahsyat terjadi di Indonesia, ini sebenarnya bagaimana sebenarnya dari BMKG sendiri menyikapi terkait adanya megatrust di info gempa bumi megatrust ini, sehingga masyarakat juga bisa lebih waspada terhadap bencana gempa bumi dan tsunami yang memang membuat masyarakat cukup panik. Silakan Bu Desi. Baik, untuk isu megatrust ini sendiri sebetulnya isu ini sudah ada dari dari jauh-jauh hari seperti itu kan. Nah, cuman memang baru booming lagi akhir-akhir ini seperti itu. Nah, jadi untuk isu megatrust ini sebetulnya yang dikeluarkan oleh BMKG potensinya itu adalah di wilayah selatan Jawa, seperti itu. Nah, di situ memang ada potensi gempa bumi yang cukup besar seperti itu. Nah, cuman di wilayah-wilayah lain kita memang kita itu kan Indonesia dikelilingi oleh Ring of Fire gitu. Nah, jadi Ring of Fire itu yang kita itu memiliki patahan-patahan yang yang akan menimbulkan terjadinya gempa bumi tersebut. Nah, kalau untuk megatrust sendiri, untuk untuk gempa buminya, jadi seperti yang juga dikatakan oleh kepala BMKG kita di pusat sana, Ibu Dwi Korita. Jadi untuk memitigasi sebelum terjadinya gempa bumi, kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat juga, bahwa bagaimana sih ketika sebelum terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Nah, salah satunya ketika misalnya terjadi gempa bumi itu kita tidak boleh panik. Jadi memang kan kalau misalnya terjadi bencana mau tidak panik segimanapun tetap
tetap juga panik begitu kan. Nah, cuman kita bisa kontrol agar kita bisa selamat, setidaknya bisa menyelamatkan diri sendiri seperti itu. Nah, untuk salah satunya yang mungkin masih banyak dilakukan gitu kan, seperti menaruh barang-barang di atas lemari seperti itu. Nah, itu berpotensi untuk memperparah keadaan seperti itu. Nah, apalagi barang-barang yang berat. Nah, kalau untuk di wilayah Toli-Toli sendiri, untuk misalnya potensi tsunami, jadi tsunami itu begini, dia tidak akan terjadi kalau tidak ada gempa bumi, gitu. Nah, karena kemarin itu sempat bahkan tetangga-tetangga di sekitar kadang begini, hanya melihat fenomena-fenomena alam yang mungkin tidak biasa seperti itu, mereka langsung ketakutan. Ini mau ada tsunami kah? Begitu. Maksudnya saya tanya kembali, sudah rasa gempa belum? Gitu. Wah, enggak ada gempa. Oh, berarti tidak ada tsunami gitu. Jadi tsunami itu dia akan terjadi setelah terjadinya gempa bumi. Seperti itu. Itu yang mungkin perlu dipahami dulu oleh masyarakat seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya ke Pak Kades, Pak Jamaluddin. Tentunya menyikapi fenomena terkait dengan gempa megatrust ini. Tentunya masyarakat Kinopasan juga mungkin merasa bagaimana, artinya mereka juga tentunya was-was terhadap bencana gempa ini. Tapi kalau kita melihat bahwa Kinopasan ini sebenarnya agak jauh dari laut. Bagaimana Pak selama ini tanggapan masyarakat terkait dengan fenomena megatrust ini? Silakan Pak Jamaluddin. Oke, terima kasih. Jadi isu tentang terjadinya tsunami di desa kami ini Pak, jadi isu yang sangat menakutkan. Kenapa terjadi seperti itu? Saya mau cerita bahwa orang tua sendiri itu sudah siap barang-barang di mobil. Terus saya bilang mau kemana? Dia bilang mau naik ke atas. Karena saya sudah sampaikan di masjid bahwa akses untuk mengamankan diri, ya, apabila terjadi sesuatu mungkin karena ketakutan yang berlebihan, lari ke atas saja. Tapi melihat dari kondisi kita karena ketinggian, mudah-mudahan tidak mendahului Tuhan. Saya bisik-bisik tadi dengan Pak Zul, ya, jauh dari jangkauan air, insya Allah. Ya. Terus kalau gempa terjadi itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Kemanapun kita pasti akan terjadi. Cuman kita harus berdoa jangan terjadilah. Ya, karena tadi Ibu sampaikan mau tidak panik tetap panik. Maka saya bilang kalau air tidak sampai ke kita, berarti yang kita harus jaga menyelamatkan diri dari reruntuhan rumah minimal. Jadi berusaha untuk tinggalkan rumah apabila terjadi saat kita di dalam rumah. Keluar, tinggalkan rumah. Nggak usah dulu bawa apa-apa. Nyawa lebih penting daripada yang lain. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk informasi ke masyarakat itu saya sudah sampaikan Pak Sekdes, coba kita sebar diri ke masjid-masjid di awal-awal informasi itu muncul, supaya disampaikan ke masyarakat bahwa tetap jangan terlalu panik, tapi tetap juga harus waspada. Manakala terjadi, diusahakan jangan di dalam rumah, karena jangan sampai getarannya itu yang skalanya ya sangat lumayan dibanding dengan Palu, sedangkan Palu Pak ya bisa dikata porak-poranda. Ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Bahkan saya tidak menakut-nakuti karena di atas Gunung Dako sana ini Pak, di belakang kita sana, sebelah kiri, itu ada danau menurut informasi. Dan kalau getaran itu kencang, tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Jadi saya bilang, tetap kita harus menjaga diri. Tetap harus sandarkan diri ini kepada siapa, sang pemilik saja. Saya rasa seperti itu untuk sementara. Ya. Baik, saya ke Pak Zulkifli kembali. Tentunya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa kemudian Ibu Desi. Tentunya melihat dari Kinopasan sendiri dengan jalur yang cukup tinggi, kalau misalnya terjadi gempa dan tsunami ini kan merupakan juga bisa menjadi jalur evakuasi sendiri. Tentunya dari BPBD sendiri bagaimana upaya yang dilakukan dalam upaya penyelamatan atau upaya agar masyarakat bisa melindungi mereka agar tidak terjadi bencana sehingga terhindar dari yang namanya korban jiwa. Silakan Pak Zulkifli. Tentu kami dari BPBD melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi, edukasi, dan sosialisasi. Cuma mungkin belum sampai di Desa Kinopasan ini Pak. Ya, karena keterbatasan personil, sumber daya kita, sehingga memang
sampai dengan saat ini kita juga masih diputar di dalam kota, Pak. Di sekolah-sekolah ini masih banyak yang minta simulasi, minta edukasi terkait siap siaga atau apa saja yang dilakukan ketika terjadi bencana, khususnya bencana gempa bumi. Nah, untuk Desa Kinapasan sendiri memang berpotensi sekali untuk menjadi tempat atau jalur evakuasi, khususnya daerah-daerah yang di sekitar pesisir di Kecamatan Galang. Hanya saja tentu saja harus kembali dipetakan antara pemerintah daerah BPBD dengan pemerintah desa, sehingga memang betul-betul lokasi evakuasi itu merupakan tempat yang aman gitu. Karena jangan sampai seperti kejadian di Palu. Sebenarnya kalau kita mau bicara bencana paling kompleks, paling lengkap lah di Palu itu. Semuanya ada. Sehingga kemarin orang berpikir kalau gempa, tsunami kita lari ke gunung saja. Padahal sampai di gunung ada likuifaksi. Nah, ini yang kita harus petakan semua, sehingga tempat yang jangan sampai tempat yang kita rasa aman justru di situ tempat paling berbahaya. Nah, tentu saja kami juga sudah bincang-bincang tadi bisik-bisik dan Pak Kades untuk langkah-langkah mitigasi itu. Sebenarnya di desa itu bisa membentuk kelompok masyarakat peduli bencana. Tentu saja berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten. Nah, dengan adanya kelompok masyarakat peduli bencana ini, diharapkan nantinya Desa Kinapasan ini menjadi desa tangguh bencana, sehingga ada kemandirian dan kesiapsiagaan yang lebih di masyarakat. Karena dengan jumlah personil dan peralatan kita yang terbatas, kalau misalnya ini kita bicara misalnya, mudah-mudahan tidak, kalau misalnya terjadi dengan yang kemarin diisukan itu, sangat-sangat tidak mungkin kita menjangkau semua korban. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat peduli bencana, desanya tangguh bencana, tersedia sarana prasarana mitigasi dan lain sebagainya seperti HT dan lain sebagainya, alat alarm itu, jadi masyarakat bisa lebih mandiri, sehingga tujuannya untuk mengurangi resiko, mengurangi jumlah korban terhadap bencana itu sendiri. Saya kira itu, Pak. Ya. Baik, saya ke Ibu Desi, Prakrawan BMKG Toli-Toli. Tentunya dalam memberikan informasi terkait dengan cuaca maupun iklim, tentunya juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama dalam media sosial, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat bagaimana komunikasi yang dibangun oleh BMKG Toli-Toli dalam upaya memberikan edukasi terkait dengan cuaca maupun potensi-potensi bencana yang terjadi di Toli-Toli maupun di seluruh wilayah Indonesia. Silakan Bu Desi. Baik, cara kami untuk mencoba menjangkau masyarakat, salah satunya dengan sosialisasi, ya walaupun mungkin tidak seintens seperti yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu, Pak. Nah, jadi tapi kami berusaha untuk bagaimana terus mengedukasi, baik itu sosialisasi tadi ataupun melalui media sosial yang mungkin saat ini lebih mudah untuk diakses, bahkan sama oleh anak yang belum sekolah pun sudah bisa diakses gitu. Jadi kita memanfaatkan momen itu. Kemudian kita juga dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke masyarakat, sempat juga bahkan kita melibatkan kepala-kepala desa, kita melibatkan kelompok-kelompok relawan-relawan yang sekiranya bisa membantu kita untuk menjangkau yang tidak bisa kita jangkau oleh tangan kita sendiri, seperti yang tadi Pak Zulkifli katakan. Setelah itu mungkin kita sih berharapnya ada juga dengan grup-grup WhatsApp seperti itu. Nah, dari situ kita berharapnya informasi yang kita berikan, yang kami berikan dari BMKG itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Nah, cuman di sini mungkin tidak semua kalangan bisa mengakses seperti internet seperti itu kan. Mungkin masih banyak juga di Toli-Toli ini warga-warga yang belum mengakses internet,
yang belum tersentuh oleh informasi-informasi digital. Nah, yang seperti itu kami berharapnya dari relawan-relawan dan juga kepala-kepala desa yang bisa aktif gitu untuk menjadi perpanjangan tangan kami, seperti itu Pak. Ya, baik. Saya lanjut ke Pak Kades. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, tentunya masih ada sejumlah wilayah masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi. Tentunya tantangan dari desa sendiri bagaimana memberikan edukasi, apalagi dengan masyarakat yang mungkin belum mengetahui tentang teknologi. Bagaimana upaya atau saat ini kendala yang dihadapi oleh desa sendiri dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin jauh dari informasi. Silakan Pak Kades. Iya, terima kasih Pak Datra. Jadi informasi itu kami sudah pahami bahwa kemampuan masyarakat kami masih ada yang tidak mampu mengakses dengan teknologi yang ada. Jadi kami berbagi dengan teman-teman, ada Pak Sekdes, Kasih Pemerintahan, dan yang lainnya. Di setiap ada kegiatan mana kami tidak sempat, kemarin ada pesta tapi kami tidak sempat bersama Pak Sekdes. Yang lain kami berikan tanggung jawab untuk tetap memberikan informasi terus-menerus. Jangan karena Pak Kades tidak ada, karena isu ini mereka selalu menunggu kapan terjadi. Yang serunya ini Bu, jadi masyarakat selalu menunggu kapan terjadi karena katanya sudah dekat, bahkan lebih parah daripada Palu. Jadi saya sampaikan kalau bercerita tentang itu semua tidak akan ada kegiatan yang bisa kita laksanakan karena kita selalu menunggu setiap hari, pagi sampai siang, siang sampai malam, kapan terjadi nih barang. Jadi saya bilang, serahkan kepada yang punya hak. Ini yang menyampaikan informasi ini adalah tahu dengan ilmunya. Waktu itu tidak bisa dia tetapkan, tapi dengan ilmu bahwa akan jangan sampai terjadi. Tuh, bukan dipastikan. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, dengan kekuatannya, ini yang dinamakan skala, itu adalah kekuatan goyangan. Sempat saya pakai bercanda bahwa goyang inulnya ini agak kencang. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Ya, sama tadi kita sampaikan bahwa lari ke gunung, Pak Sul ya, lari ke gunung ternyata ada pabrik piksin di sana dulu pernah orang cerita, likuifaksi. Nah, sehingga saya teringat dengan cerita orang-orang asli Kinapasan, ya, orang-orang tua dulu bahwa di seberang sana ada danau yang pernah mencapai di titik sana karena ada 2-3 gunung ke sebelah lagi. Tapi ada danau. Nah ini yang saya takutkan kalau saya selaku pemerintah desa melihat dari kejadian apa yang ada di Palu. Iya. Kalau di Palu kan banyak persepsi, katanya banyak sekali sumur bor sehingga ada goyangan sehingga melempung turun. Nah, itu wallahu alam, saya tidak tahu menahu. Jadi saya sampaikan tetap saya bilang itu tetap kuasa Tuhan, yang intinya bagaimana kita bisa mengantisipasi untuk mengamankan diri. Itu yang terutama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari kantor Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, dialog tanggap bencana, mitigasi bencana alam di Desa Kinopasan. Namun sebelum lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana, langsung dari Aula Desa Kinopasan, Kecamatan Galang. Masih bersama dengan sejumlah narasumber di kesempatan kali ini. Di sesi akhir Dialog Tanggap Bencana di kesempatan kali ini, saya ke Ibu Desi Ekawati, Prakirawan BMKG Toli-Toli. Di sesi akhir dialog kita di kesempatan kali ini, tentunya apa yang ingin diharapkan atau ingin disampaikan kepada publik terkait dengan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan sehingga tetap mempercayai dari BMKG terkait dengan informasi-informasi sehingga bencana alam itu bisa
atasi oleh masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari yang namanya korban jiwa. Silakan Bu Desi Ekawati. Sekaligus closing statementnya. Untuk masyarakat khususnya di Kota Toli-Toli, di Kabupaten Toli-Toli ini, kami dari BMKG menghimbau untuk yang pertama mengakses informasi itu tidak sembarang informasi harus diterima seperti itu. Nah, bagaimana cara memfilternya? Kita harus tahu misalnya informasi tentang cuaca sudah pasti carilah dari BMKG seperti itu. Nah, informasi misalnya tentang di mana saja tempat yang berpotensi terjadi bencana, berarti carilah informasi dari BPBD dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi jangan mudah termakan hoax. Sekarang karena komunikasi itu sudah mudah untuk diaksesnya dari akses internet, jadi terlalu banyak informasi yang berkembang. Nah, dari situ kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi yang hanya membuat panik saja, tapi tidak memberikan solusi seperti itu. Nah, sebenarnya bencana alam itu tidak hanya terfokus di yang sekarang sedang viral terkait megatrust dan tsunami, tapi bencana alam yang mungkin akan lebih nyata dan lebih terasa itu seperti banjir, tanah longsor, bahkan kemarin juga sempat 2 kali di dalam kota dan di Galang kebakaran seperti itu. Bahkan kalau misal pun Toli-Toli dapat cuaca ekstrim panas seperti itu, mungkin bisa juga terjadi kebakaran lahan dan hutan seperti itu. Nah, yang seperti itu yang jangan sampai diabaikan. Jadi kita juga berharap kepada pemerintah desa dan juga relawan-relawan untuk terus menyebarkan informasi bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara kita memitigasinya, jangan sampai itu semua terjadi. Nah, kemudian untuk informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi bisa sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi Info BMKG. Dan seperti perakiraan cuaca yang misalnya ingin tahu 2-3 hari ke depan, itu semua sudah ada di situ. Bahkan per jam, gitu, selama 24 jam. Jadi masyarakat mungkin bisa lebih saling mengingatkan satu sama lain dan kita saling bahu-membahu. Jangan hanya mengharap dari desa atau dari pemerintah atau dari instansi yang lain seperti itu. Jadi mulai dari diri kita sendiri untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, memperhatikan keadaan sekitar lingkungannya, bahkan mungkin bisa saling. Sekarang kalau misalnya kumpul-kumpul ibu-ibu sore-sore, bisa kali gitu kita bahas bagaimana ini kita gotong royong ikutan sama bapak-bapaknya seperti itu, Pak. Baik. Ya, saya ke Pak Zulkifli. Tentunya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, upaya yang dilakukan oleh BPBD sehingga masyarakat tidak merasa takut, sehingga tetap konsisten dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak terjadi korban jiwa dalam menghadapi bencana. Apa yang menjadi harapan Bapak selaku BPBD kepada masyarakat agar masyarakat bisa teredukasi dalam menghadapi yang namanya bencana? Silakan Pak Zulkifli. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami dari BPBD tentu sebenarnya kita kalau mau bicara lokusnya Kinapasan tentu saja sangat berharap ke pemerintah desa. Adapun edukasi kami itu tentu hanya mungkin sekali 2 kali yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan pemerintah desa, Pak Kades. Saya sangat berterima kasih sebenarnya dan mensupport Pak Kades di setiap kesempatan, di masjid, dimanapun berada, di pesta, menyampaikan informasi edukasi. Sehingga sedikit banyak tugas-tugas kami juga terbantukan, Pak. Karena masyarakat kita tiap hari dikasih tahu saja, belum tentu paham, belum tentu mau dilaksanakan. Apalagi kita yang dari kabupaten ini datang mungkin 1 tahun 1 kali saja kita edukasi. Jadi memang sebenarnya pemerintah desa sebagai ujung tombak di wilayah itu sebagai
ujung tombak edukasi kebencanaan itu kami sangat mengharapkan, sehingga ya seperti saya sampaikan tadi, dengan personil dan sarana prasarana kami yang terbatas, tidak mungkin kita mengcover seluruh desa di Kabupaten Toli-Toli, sehingga pemerintah desa dan BPBD saling bahu-membahu sehingga masyarakat juga lebih siaga dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Tentu saja sebagai closing statement, saya selalu saya sampaikan ini di mana-mana, termasuk di RRI. Sebenarnya akar masalahnya kita ini di alamnya kita yang sudah rusak, Pak. Yeah. Di beberapa tempat yang kami lakukan penanganan tanggap darurat itu rata-rata hutan yang rusak. Yeah. Seperti di Galumpang, kalau Bapak melihat kondisi Galumpang pasca banjir bandang itu kayu-kayu besar, Pak, kayu lok yang dari atas. Di Malulu juga seperti itu, di Ogowele Buga seperti itu, di Tinabogan seperti itu, sehingga tidak bosan-bosannya saya sampaikan, alam kita ini sebenarnya marah ke kita. Makanya kalau kita jaga alam, ya alam pasti jaga kita. Saya kira itu saja, Pak. Baik. Ya, saya ke Pak Kepala Desa Kinopasan, Pak Jamaluddin. Di sesi akhir dialog kita di kesempatan kali ini, apa yang menjadi harapan dan himbauannya Bapak selaku pemerintah Desa Kinopasan kepada masyarakat agar tetap waspada, sehingga jangan mungkin juga panik berlebihan terhadap menghadapi yang namanya isu-isu yang sangat menyesatkan, sehingga masyarakat bisa juga tetap dalam kewaspadaan. Sekaligus closing statement-nya Pak Jamaluddin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Datra. Jadi harapan kami kepada masyarakat supaya tetap menjaga diri dan keluarga, dan apabila terjadi bencana tetap untuk diutamakan menyelamatkan diri daripada harta benda, karena harta benda bisa dicari, Bapak. Kemudian mungkin perlu juga kami selaku pemerintah desa, karena ada isu kami sudah berusaha untuk menjaga hutan di atas ini yang menjadi penyangga kami, pelindung kami daripada terjadinya sesuatu seperti Pak Sul tadi katakan bahwa hutan di atas sudah rusak. Betul itu, Pak. Karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami pernah dapat informasi bahwa orang yang dari arah utara masuk, bukan dari timur, bukan dari barat. Nah, itu yang membahayakan. Jadi kita sudah merasa aman-aman, ternyata ada yang masuk dari titik lain, masuk ke lokasi kami. Tapi itu kami akan komunikasikan dengan bagian lapangan, karena salah satu anggota kami ini adalah bagian lapangan daripada BKSDA. Ya, apakah itu betul atau tidak? Kalau betul, saya rasa mungkin perlu dilakukan antisipasi. Jadi harapan kami mudah-mudahan masyarakat dalam mengantisipasi, dalam menerima informasi jangan terlalu cepat, betul Ibu sampaikan, sehingga membawa informasi sesat dan menyesatkan, sehingga muncullah ketakutan yang terlalu berlebihan, menjadi paranoid. Jadi kemudian Pak Sul terima kasih, tapi nuansa lain pada saat Pak Sul mungkin muncul satu kali ke Desa Kino untuk memberikan pengarahan, karena masyarakat kami ini awam. Jadi ketakutannya itu tadi sudah disampaikan, sampai bertanya, saya mau naik apa nak kalau terjadi gempa bumi? Tidak bisa lari, kita istirahat dulu, tenang. Jadi makanya saya sampaikan, tidak usah lari, tidak usah pikir untuk berpindah tempat, untuk pergi jauh, cukup saja keluar dari rumah. Karena kalau antisipasi untuk terjadinya kita hempasan air dan lain sebagainya, mudah-mudahan Tuhan tetap melindungi kita. Jadi statement closement-nya untuk kesempatan ini, mudah-mudahan Tuhan tetap menjaga kita semua. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah dialog tanggap bencana langsung dari Aula Kantor Desa Kinopasan, Kecamatan Galang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi. Ada Ibu Desi Ekawati, Prakirawan BMKG Toli-Toli, kemudian Bapak Zulkifli, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli, dan Kepala Desa Kinopasan Pak Jamaluddin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog tanggap bencana edisi kesempatan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Satu